Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Baik, Pak. Pak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tolong Fitri dipimpin dulu teman-temannya. Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, semoga pada hari ini kalian semangat untuk mengikuti pembelajaran Bapak. Pepatah pernah mengatakan bahwa apa yang engkau tanam itu yang akan kau tuai. Ingatlah anak-anak bahwa usaha yang besar akan mendekatkan pada kesuksesan. Jika kita tidak berusaha, maka tidak ada hasil yang kita harapkan. Begitu juga dengan belajar. Jika berusaha dari sekarang untuk belajar, maka ada kesuksesan yang menunggu. Ya, Pak. Baiklah, Bapak absen terlebih dahulu. Dimulai dari Faisyah. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Dan selanjutnya Fitri. Hadir, Pak. Oke, sebelum Bapak ke pembahasan materi, Bapak ingin menyampaikan aspek penilaian dari mata pelajaran instalasi tenaga listrik. Bahwa penilaian utama Bapak adalah kehadiran, kemudian disusul dengan nilai tugas-tugas yang mungkin Bapak akan berikan setiap pertemuan. Dan akan ada juga salah satu tugas praktik instalasi sederhana menggunakan lampu, 1 saklar, dan 1 KKB. Bapak harap anak-anak sekalian dapat mengikuti pelajaran Bapak dengan baik. Oke, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Ya anak-anak, sebelum Bapak menjelaskan pengertian instalasi, apakah ada yang mengetahui pengertian instalasi? Saya, Pak. Ya, silahkan menjawab, tolong disebut namanya. Oke, terima kasih, Pak. Perkenalkan nama saya Faisyah. Instalasi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yang artinya pemasangan. Benar sekali. Instalasi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yang artinya pemasangan. Jadi secara keseluruhan, pengertian instalasi listrik adalah pemasangan komponen-komponen peralatan listrik untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber listrik menuju ke beban. Selanjutnya, yaitu komponen-komponen instalasi listrik. Komponen instalasi listrik dalam rumah tangga sederhana diantaranya adalah meteran listrik, pengaman listrik, kabel listrik, saklar, dan stop kontak. Berikut adalah contoh-contoh komponen dan gambar dari instalasi listrik. Kita dapat melihat di sini meteran listrik yang mengukur besar energi yang digunakan dalam satuan waktu. Kemudian lampu sebagai penerang, kabel sebagai penghubung, dan saklar untuk tombol mematikan dan menyalakan lampu. Dan ini ada pengaman listrik, di sini menggunakan MCB bimetal, dan yang terakhir ada stop kontak untuk penggunaan beban pada rumah tangga. Selanjutnya ada peralatan dan bahan pendukung lainnya. Misalnya pedos untuk peralatan instalasi, tang kombinasi, tang lancip, dan tang potong untuk memotong kabel dan penggunaannya pada pemasangan instalasi, dan terakhir pipa PVC untuk saluran kabel, dan yang keempat ada gergaji besi untuk memotong pipa PVC, dan komponen tambahan yang terakhir yaitu obeng plus dan obeng minus untuk mengeratkan skrup pada pipa PVC.
Dan di sini ada aturan pemasangan komponen instalasi listrik. Aturan pertama dapat dilihat di slide, yaitu sirkuit utama harus menggunakan kabel SNI, Standar Nasional Indonesia, dan LMK, Lembaga Masalah Kelistrikan, dengan ukuran penampang minimal 3 kali 4 mm kuadrat. Sebagai contoh, kabel NYM dengan 3 kali 4 mm kuadrat dan NCB 10 ampere. Dan aturan yang kedua yaitu kabel penghantar memiliki luas penampang minimal 1,5 mm NYM atau NWA 2,5 mm kuadrat dengan ketentuan sebagai berikut. Merah penghantar fasa R, kuning penghantar fasa S, hitam penghantar netral, kuning strap hijau itu sebagai grounding. Dan aturan ketiga, tinggi pemasangan box MCB minimal 1,8 meter dari langit. Dan itu pembungkam harus terminal. Sangat kontak dan 1,25 meter dari lantai. Jika konsumen mendaki di bawah, maka harus kontak pasah harus terletak di sebelah kiri dan netral di sebelah kanan, menghadap cermin. Jarak antara KM minimal 50 cm. Dan jarak tersebut digunakan yaitu 1,25 meter untuk menjauhkan dari jangkauan anak-anak. Dan aturan yang keenam yaitu jumlah titik beban maksimum 9 buah, termasuk kontak-kontak maksimum 3 buah. Ini dikutip dari PUIL atau Peraturan Umum Instalasi Listrik tahun 2000 pasal 8 15241. Dan aturan yang ketujuh adalah jika pemasangan instalasi listrik dengan menggunakan rolen, maka jarak antara rolen ke rolen memanjang maksimal 1 meter. Sedangkan jarak rolen ke samping minimal 3 cm. Dan yang kedelapan, setiap penyambungan penghantar di atas loteng harus menggunakan lasdok. Dan jika pemasangan instalasi menggunakan sistem pemipaan, maka setiap penyambungan harus menggunakan kontak-kontak sambungan. Dan yang kesembilan, untuk pembumian, menggunakan kabel BC tembaga dengan ukuran penampang 4 mm kuadrat dengan menggunakan pipa PVC setinggi 1,25 meter. Dan berikut adalah rancangan instalasi listrik rumah tangga, yaitu listrik berasal dari PLN, kemudian masuk ke meteran listrik, terbagi dua, yaitu ada aliran fasa, di sini ditandai dengan kabel berwarna merah, dan ada kabel netral dengan warna hitam. Berikut merupakan rangkaian sederhana, yaitu terdiri dari 2 MCB di metal dan 2 saklar, ada saklar seri ada saklar tunggal dan ada saklar seri, yang terdiri dari 3 lampu dan 2 stop kontak untuk beban-beban penggunaan dalam rumah tangga. Dan materi selanjutnya yaitu masalah yang terjadi pada pemasangan instalasi listrik, yaitu ada overloading, pemutus sirkuit atau screen trip atau turun. Dan yang kedua, saklar lampu tidak berfungsi. Dan yang ketiga, mencolok stop kontak listrik dalam keadaan kendur. Dan yang terakhir adalah kurangi pemakaian kabel roll stop kontak paralel. Hal ini dapat memicu terjadinya percikan api atau rugi-rugi energi yang berlebihan. Oke, sampai sekian materi yang Bapak dapat sampaikan.
Apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, silahkan. Tolong disebut namanya agar dapat memberikan nilai tambahan untuk pertemuan ini. Baik, Pak. Saya Fitri ingin bertanya, bagaimana cara menghindari terjadinya kerusakan pada saat pemasangan instalasi listrik? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Fitri, yaitu cara menghindari terjadinya kerusakan pada pemasangan, yaitu salah satunya dengan cara menyesuaikan jalur fasa dan netral agar tidak terjadi korsleting listrik dan lebih memperhatikan isolasi di setiap penyambungan, terutama untuk perbedaan fasa dan netralnya. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada lagi, saya akan memberikan tugas individu, yaitu merangkum materi yang telah Bapak berikan. Kemudian tugas kelompoknya yaitu membuat gambar simbol-simbol instalasi listrik. Kelompoknya terdiri dari 3 orang saja. Silahkan pilih teman kelompok sendiri. Tugasnya dikerjakan di kertas HPS ukuran A4. Dimohon agar kumpul tugasnya yang rapi. Ya, Pak. Pak, tugasnya kapan dikumpul? Oh iya, tugasnya terakhir dikumpul minggu depan sebelum pembelajaran dimulai. Baik, Pak. Jika ada yang ingin lagi ditanyakan, silahkan hubungi Bapak atau teman yang lain yang lebih paham. Ya, Pak. Karena waktunya sudah hampir habis, Bapak akan menutup pembelajaran pada pertemuan ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi, Bapak memohon maaf. Baik, Pak. Kalau begitu, Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita. Materi kita hari ini tentang sistem pembumian. Dari kalian yang bisa jelaskan apa itu sistem pembumian? Saya, Bu. Sistem pembumian atau grounding adalah sistem lubung penghantar yang menghubungkan sistem badan peralatan dan instalasi listrik dengan bumi atau tanah, sehingga dapat mengamankan manusia dari sengatan listrik dan mengamankan komponen-komponen instalasi dari bahaya tegangan atau arus abnormal. Terima kasih jawabannya. Kamu betul sekali, Andi. Definisi sistem pembumian telah disampaikan oleh Andi. Sistem pembumian atau grounding adalah suatu perangkat instalasi yang berfungsi untuk melepaskan arus petir ke dalam bumi. Salah satu kegunaannya untuk melepas muatan arus petir. Tingkat kehandalan sebuah grounding ada dinilai konduktivitas logam terhadap tanah yang ditancapinya. Selanjutnya adalah jenis-jenis pembumian. Ada yang bisa sebutkan apa-apa saja jenis-jenis dari sistem pembumian? Saya, Bu. Silahkan. Jenis-jenis pembumian itu ada 5, yaitu TNS, TNC, TNCS, TT, dan IT. Terima kasih, Bu. Betul sekali, Iva. Ibu ingin bertanya lagi. Siapa yang bisa jelaskan bagaimana sistem pembumian TNC? Saya, Bu. Silahkan. Pada sistem pembumian TNC, netral dari trafo pembumian dibumikan dan diframe dari peralatan dihubungkan ke netral instalasi. Netral dan konduktor PE saling terhubung. Terima kasih, Bu. Benar sekali jawabannya. TNS atau Terrain Neutral Separate adalah pada sebuah sistem TNS,
bagian netralnya itu atau bagian netral dari sumber energi listrik terhubung dengan bumi pada satu titik saja, sehingga pada bagian netral sebuah instalasi konsumen terhubung langsung dengan netral sumber listrik. Yang kedua yaitu TNCS, yaitu Terrain Neutral Combined Separate. Pada sebuah sistem ini memiliki saluran netral dari peralatan distribusi utama atau sumber listriknya yang terhubung dengan bumi dan pembumiannya pada jarak tertentu di sepanjang saluran netral yang menuju ke konsumen. Biasanya disebut sebagai Protective Multiple Earthing atau PME. Yang ketiga yaitu double terrain. Pada sistem ini, bagian netral sumber listrik tidak terhubung langsung dengan pembumian netral pada sisi konsumen atau instalasi peralatannya. Pada sistem double terrain, konsumen harus menyediakan koneksi mereka sendiri ke bumi, yaitu memasang sebuah elektroda bumi yang cocok dengan instalasi tersebut. Next. Yang keempat yaitu TNC atau Terrain Neutral Combined. Pada sistem TNC, saluran netral dari peralatan distribusi atau sumber listriknya terhubung langsung dengan saluran netral konsumen dan frame dari peralatannya yang terpasang. Yang selanjutnya yaitu atau tadi huruf pertamanya yaitu I, sudah jelas bahwa pada pembumian ini netralnya terisolasi atau tidak terhubung dengan bumi. Titik konduktor PE-nya itu tidak terhubung dengan saluran netral, tetapi langsung dihubungkan dengan pembumian. Pada penerapannya, titik netral pada sistem IT tidak benar-benar terrelasi dengan bumi, tetapi dengan impedansi ZS yang nilainya sangat tinggi, yaitu sekitar 1000 ohm sampai 3000 ohm. Pembahasan selanjutnya itu tentang peralatan dan perlengkapan sistem pembumian. Sebelumnya Ibu ingin bertanya apa-apa saja yang digunakan dalam pemasangan sistem pembumian. Ada yang bisa jawab? Ya, Bu. Silahkan. Terkait sistem pembumian yang digunakan berupa alat ukur dan alat bantu. Alat ukurnya yang digunakan adalah air tester dengan memperhatikan sumber tenaga, fuse, selektor switch, jarum penunjuk, dan tes peralatan masih dalam keadaan normal. Adapun alat bantunya antara lain sabuk pengaman, kacamata pelindung, perkakas tangan, dan material pemasang penangkal petir. Betul sekali, Andi. Seperti yang dikatakan oleh Saudara Andi, alat ukur yang digunakan pada sistem pembumian ada sumber tenaga, fuse atau sekring, selektor switch, jarum penunjuk, dan tas atau casing alat ukur. Dan untuk alat bantunya, dan untuk alat bantu K3-nya yaitu ada sabuk pengaman, kacamata pelindung, perkakas tangan, material pemasangan penangkal petir. Itulah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Untuk materi hari ini, apakah ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Silahkan. Yang ingin saya tanyakan yaitu mengapa sistem pembumian listrik di rumah begitu penting? Terima kasih, Bu. Makasih, Pak. Bagus sekali pertanyaannya. Ibu coba jawab. Karena ketika terjadi arus gangguan pada suatu panel utama, maka arus tersebut akan dibumikan dan tidak akan mengalir ke meteran dan jaringan listrik di rumah. Jika sampai hal itu terjadi, maka akan mengakibatkan naiknya biaya pemakaian listrik yang berasal dari arus gangguan yang terbaca oleh meteran listrik sebagai beban listrik. Bagaimana, apa Anda sudah paham? Ya, Bu, terima kasih. Apa masih ada pertanyaan? Tidak, Bu.
Ibu sudah kirim tugasnya di grup WA, silahkan kalian kerjakan dan perhatikan batas pengumpulannya. Silahkan ketika tugasnya selesai, kirim ke WA pribadi Ibu. Dan juga pelajari materi untuk pertemuan selanjutnya. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin sampaikan, ingat selalu menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan melanjutkan pembelajaran pada hari ini. KD yang akan saya bahas yaitu memahami instalasi penerangan satu fasa sesuai dengan Peraturan Umum Instalasi Listrik atau PUIL. Dari kalian ada yang bisa jelaskan definisi dari instalasi penerangan satu fasa? Saya, Bu. Oke, Nur Fitri. Instalasi listrik penerangan satu fasa dapat didefinisikan sebagai jenis instalasi listrik yang menggunakan dua buah kawat penghantar, yaitu satu kawat penghantar fasa dan satu kawat penghantar netral yang difungsikan untuk konsumen rumah tangga dengan tegangan 220 volt. Oke, terima kasih Fitri. Tadi sudah menjelaskan definisi instalasi penerangan satu fasa. Selanjutnya Ibu akan menampilkan materi tentang instalasi penerangan satu fasa. Di sini ada yang tahu kepanjangan dari PUIL? Saya, Bu, Peraturan Umum Instalasi Listrik. Oke, betul sekali Nur Fitri. Selanjutnya saya akan melanjutkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya PUIL terhadap instalasi. Next. Tujuan dan ruang lingkup PUIL. Semakin berkembangnya peradaban ditandai dengan kebutuhan energi yang semakin besar dan dikembangkannya banyak alat-alat elektronik baru yang membuat kebutuhan pasokan listrik meningkat. Saat ini pasokan listrik sudah menjadi kebutuhan utama untuk hidup. Meskipun tingkat kebutuhan akan listrik sangat banyak, sistem penyaluran dan cara pemasangan instalasi listrik tetap harus dapat menjamin keamanan, pemakaian, dan kehandalan instalasi. Oleh karena itu, setiap pemasangan instalasi wajib mengikuti PUIL atau Peraturan Umum Instalasi Listrik. Selanjutnya, tujuan dari Peraturan Umum Instalasi Listrik di Indonesia. Yang pertama yaitu melindungi manusia terhadap bahaya sentuhan dan kejutan arus listrik. Yang kedua, keamanan instalasi dan peralatan listrik. Yang ketiga, menjaga gedung serta isi dari bahaya kebakaran akibat gangguan listrik. Dan yang terakhir, menjaga ketenangan listrik yang aman dan efisien. Selanjutnya yaitu beberapa penyebab terjadinya kecelakaan listrik. Di antaranya yang pertama yaitu instalasi listrik apabila tersentuh akan menimbulkan bahaya kejut. Yang kedua, jaringan dengan hantaran telanjang. Yang ketiga, peralatan listrik yang rusak. Yang keempat, kebocoran listrik pada peralatan listrik dengan rangka dari logam. Apabila terjadi kebocoran akan dapat menimbulkan tegangan pada rangka atau bodi. Selanjutnya, peralatan atau hubungan listrik yang dibiarkan terbuka. Selanjutnya, pengganti kawat sekring yang tidak sesuai dengan kapasitasnya sehingga dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Dan yang terakhir yaitu penyambungan listrik pada kotak-kotak atau stop kontak dengan kontak tusuk lebih dari satu atau bertumpuk. Selanjutnya yaitu komponen-komponen instalasi penerangan. Yang pertama yaitu kabel. Electrical kabel adalah media untuk menghantar arus listrik yang terdiri dari konduktor dan isolator. Dapat dilihat beberapa jenis kabel, ada 10 jenis kabel. Selanjutnya pipa.
Fungsi pipa pada instalasi adalah melindungi pemasangan kawat penghantar dengan pemasangan pipa dan dapat diperoleh bentuk instalasi baik dan rapi. Jenis-jenis pipa pelindung yaitu ada 3. Yang pertama pipa union, pipa VC atau paralon, dan yang ketiga pipa fleksibel. Selanjutnya, kotak sambung. Penyambungan atau percabangan hantaran listrik pada instalasi dengan pipa harus dilakukan dalam kotak sambung. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi sambungan atau percabangan hantaran dari gangguan yang membahayakan. Selanjutnya, saklar. Saklar adalah suatu alat yang digunakan untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik. Di sini kita bisa lihat jenis-jenis saklar ya. Yang pertama yaitu saklar tunggal, saklar berkutub ganda, saklar kutub 3, saklar kelompok, saklar seri, saklar tukar, dan saklar silang. Selanjutnya yaitu stop kontak. Stop kontak adalah suatu komponen yang berfungsi sebagai tempat atau terminal untuk mendapatkan arus tegangan listrik yang diperoleh untuk kebutuhan listrik atau alat rumah tangga seperti pesawat TV, radio, kulkas, kipas angin, setrika, dan lain-lain. Stop kontak terdiri dari 2 bagian utama yaitu bagian dasar atau kaki dan yang kedua bagian penutup. Selanjutnya, yang terakhir yaitu fitting. Fitting adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk memasang atau menempatkan bola lampu yang digunakan sebagai penerangan untuk menyalakan dan memadamkan lampu. Fitting biasanya dihubungkan dengan saklar. Fitting terdiri dari 2 bagian yaitu bagian dalam dan bagian luar. Ya, itulah tadi materi yang sempat bawakan. Kepada anak-anak sekalian, apa ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Baik, Marlandi, silakan. Tadi Ibu jelaskan bahwa fitting mempunyai 2 bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Ya, bisa Ibu jelaskan yang mana itu bagian dalam dan luar? Baik, dari pertanyaan Marlandi, saya lempar ke forum. Apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Marlandi? Saya, Bu. Oke, Nur Fitri. Bagian dalam merupakan penghantar arus listrik yang terdiri dari hantaran fasa dan hantaran nol. Kedua hantaran tersebut disekat oleh bahan isolator yang ada pada badannya. Bagian luarnya merupakan bahan isolasi yang merupakan penutup dari fitting dengan maksud agar si pemakai tidak terkena aliran listrik pada waktu memasang bola lampu. Benar sekali jawabannya. Oke, Marlandi, pertanyaan kamu sudah dijawab oleh Nur Fitri. Apakah sudah dimengerti? Iya, sudah, Bu. Baik, apa ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, Ibu sudah kirim tugasnya di grup. Silahkan kerjakan dan perhatikan batas pengumpulannya. Silahkan kirim tugasnya di WA pribadi Ibu dan juga pelajari materi untuk pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, marilah kita melanjutkan pelajaran kita pada pekan lalu.
materi kita saat ini yaitu memahami fungsi daripada peralatan listrik. Peralatan listrik yang pertama yang akan kita pahami fungsinya yaitu bergenser. Bergenser berfungsi untuk membatasi daya listrik, mengukur penggunaan daya dan memutuskan aliran listrik. Untuk pembatasannya biasanya disesuaikan dengan kontrak pemasangan. Alat ini memiliki 3 komponen utama, yaitu yang pertama MCB atau Miniature Circuit Breaker. Miniature Circuit Breaker merupakan komponen bergenser yang berfungsi untuk memutuskan arus listrik. Misalnya ketika terjadi pemakaian daya listrik yang berlebihan dan ketika terjadi hubung singkat dari peralatan listrik. Bagian kedua daripada bergenser yaitu KWH meter. KWH meter merupakan komponen daripada bergenser yang berfungsi untuk mengukur penggunaan listrik dengan satuan KWH. KWH ini adalah kilowatt dikali dengan waktu. Satuan waktu yang kita gunakan di sini yaitu atau yang digunakan dalam KWH meter yaitu jam atau hours. Jadi bukan kilowatt per jam. Bagian ketiga daripada bergenser yaitu spin control. Spin control merupakan komponen bergenser yang berputar ketika daya listrik sedang digunakan. Komponen ini berputar semakin cepat jika daya listrik yang digunakan semakin besar, lalu semakin lambat jika listrik yang digunakan berkurang. Jadi spin pada bergenser itu akan lebih cepat apabila penggunaan daya semakin tinggi, dan begitupun sebaliknya akan lebih lambat putarannya apabila penggunaan daya sedikit. Yang kedua yaitu sekring. Sekring yaitu alat pengaman listrik yang fungsinya untuk memutuskan aliran listrik apabila terjadi kelebihan daya atau terjadi hubungan arus pendek. Jadi pada sekring itu terdapat kawat, kawat tersebut akan memutus secara otomatis apabila terjadi arus pendek atau hubungan pendek atau terjadi kelebihan daya pada tempat tersebut. Yang ketiga yaitu saklar. Saklar adalah alat yang fungsinya untuk menghidup dan mematikan aliran listrik atau meng-on dan meng-off-kan aliran listrik. Apabila di-on-kan maka aliran listrik akan tertutup. Yang keempat yaitu stop kontak atau KKB. Adalah tempat untuk menghubungkan arus dengan peralatan listrik. Alat ini memiliki lubang yang merupakan tempat di mana steker dimasukkan. Stop kontak umumnya memiliki 2 jenis, yaitu inbow dan outbow. Inbow adalah stop kontak yang bisa ditanam ke dalam dinding, sedangkan yang dipasang di luar dinding itu namanya outbow. Yang kelima yaitu steker. Steker adalah penghubung peralatan listrik ke sumber listrik. Steker ini contohnya maksudnya pencolok yang menghubungkan antara KKB dengan peralatan listrik. Yang keenam yaitu kabel. Mungkin semua sudah pernah lihat kabel. Umumnya kabel ini terbagi 2, yaitu kabel tunggal dan serabut.
Yang serabut itu kawatnya banyak kemudian disatukan. Kemudian yang kabel tunggal tembaganya cuma satu. Biasanya dari bahan tembaga atau aluminium. Yang ketujuh yaitu fitting. Mungkin di antara teman-teman semua sudah pernah melihat fitting. Fitting itu tempat meletakkan lampu atau tempat bergelantungnya lampu. Fitting ini bisa digunakan untuk menghubungkan lampu dengan jaringan listrik. Fitting memiliki beberapa bentuk dan juga cara pemakaian. Misalnya ada yang ditempel, lalu ada yang digantung, dan ada juga yang dihubungkan langsung ke stop kontak. Yang berikutnya yaitu pipa. Fungsi pipa pada instalasi listrik yaitu merapikan bentuk instalasi listrik. Dan juga bisa berfungsi sebagai pengaman. Biasanya ditanam di dalam tembok, bisa juga dipasang di luar tembok. Mungkin demikian dulu penjelasan dari saya. Untuk lebih jelasnya bisa kembali dibaca-baca atau diulang materinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup pertemuan ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.